Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramana wa faddalana wa akhtarana ala hadhihi al-jalsati al-mubarakah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبده المصطفى المختار سيدنا محمد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin, hadirat, khususnya lagi jemaah Masjid Raya Nurul Islam. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini Allah Subhanahu wa taala selalu limpahkan kepada kita ampunannya, selalu limpahkan kepada kita maghfirahnya, selalu limpahkan kepada kita, dijadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merasakan bagaimana manisnya rasa iman, manisnya rasa Islam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah wal afiyah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita telah membahas yang sebagaimana yang dikutip atau yang ditulis oleh Dr. Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Tarikhul Hawadits bahwasanya beliau menyusun daripada tahun-tahun yang terjadi atau tahun-tahun yang terjadi di antara atau di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan di dalam kitabnya sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya bahwasanya di tahun kedua, sebagaimana yang kita dengar dan kita lihat, sebagaimana yang kita lihat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, bahwasanya tahun kedua itu dipindahnya kiblat. Yang asalnya ke arah Palestina dia pindah kiblat ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Pindahlah, rubahlah, berpalinglah engkau wahai Muhammad yang asalnya dari Masjidil Haram ke yang asalnya jadi Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, itu kejadian-kejadian dan bahkan banyak kejadian yang lain. Kemudian beliau mengatakan di sini bahwasanya pada tahun itu, tahun kedua, yang terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah thumma sariyatu Abdullah bin Jahshin radhiyallahu anhu ila Nakhlah ala lailatin min lailatin min Makkah fi Rajab fi 12 muhajiran yatarasaddu Quraisyan. Bahwasanya terjadi di tahun kedua, kata beliau. Di tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi peperangan yang mana peperangan tersebut kada diiringi atau kada dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pernah kita baca dan kita ketahui bahwasanya ada dari bahwasanya Rasulullah dan kalangan para sahabat itu hijrah beberapa kali. Dalam artian hijrah beberapa kali, beberapa bagian. Karena hijrah dari Mekah ke Madinah itu kada langsung rombongan beratan. Yang mana hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah itu ada kelompok satu, ada kelompok kedua, dan yang terakhir itu kelompoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada namanya Abdullah bin Jahshin. Yang mana Abdullah bin Jahshin ini adalah salah satu orang dari kabilah Bani Jahshin yang ada di kota Mekah. Nah, beliau ini sebelum hijrah ke Madinah pernah juga hijrah ke Habasyah.
karena siksaan, karena cacian yang diderita oleh beliau dan keluarga beliau, maka beliau hijrah dari Mekah ke Habasyah. Hijrah dari Mekah ke Habasyah, kemudian kembali lagi ke Mekah. Nah, ketika mendengar kabar bahwasanya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Rasulullah untuk hijrahnya umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Maka beliau, Abdullah bin Jahshin, dan anak-anak beliau, kerabat-kerabat beliau, bahkan pembantu-pembantu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka ketika itu mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, bawa baju seadanya, bawa harta seadanya. Semua harta benda kekayaannya yang ada di Mekah ditinggalkan oleh Abdullah bin Jahshin. Maka tatkala itu pergi Abdullah bin Jahshin hijrah ke Madinah. Maka kabar ini sampai kepada Abu Jahal. Kabar ini sampai kepada Abu Jahal. Maka Abu Jahal mendatangi rumah peninggalan Abdullah bin Jahshin. Karena rumahnya megah, mewah, termasuk orang kaya di kalangan Mekah. Maka Abu Jahal tadi itu melihat harta yang berlimpah yang ditinggalkan Abdullah bin Jahshin, maka dirampas oleh kaum kafir Quraisy. Dijarah hartanya. Namun kita bahasanya bahari kan terjadi kerusuhan di Palangka. Orang-orang yang asalnya konflik dengan orang-orang Kalimantan larian bertahan. Rumah-rumahnya dijarah oleh orang-orang Kalimantan, bahasanya kayak itu. Nah, itu bahasa kasar. Nah, ketika itu Abdullah bin Jahshin hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa membawa apapun, harta-hartanya ditinggalkannya di Madinah, di Mekah, sehingga Abu Jahal melihat keadaan itu, mendatangi rumahnya Abdullah bin Jahshin, maka melihat kemewahan itu, ketamaan yang ada di Abu Jahal, maka diambil harta-harta tadi oleh Abu Jahal, diambil oleh kaum kafir Quraisy. Maka ketika itu ketika khabar tadi sampai bahwasanya harta yang ditinggalkan, rumah yang ada di Mekah, bahasanya rumah Abdullah yang ada di Mekah diambil oleh Abu Jahal, diambil oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka pada waktu itu ngadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini ulun ngisi rumah di Mekah dijarah, diambil oleh Abu Jahal, diambil oleh kaum kafir Quraisy." Maka berdiskusi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, ente pergi pantau bersama dengan kekawanan." Maka jar Rasulullah pergi bersama dengan kekawanan di daerah kota di antara Madinah dan Mekah. Yang mana di dalam tadi ada surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan tadi ada surat yang mana jar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abdullah, ente pegang surat ini, jangan dibaca kecuali sudah melewati perjalanan 2 hari." Soalnya amun dari Mekah ke Madinah itu sekitar 2 hari. 2 hari lebih lah bahasanya perjalanan. Di tengah-tengah jalan sudah. Nah, jar Rasulullah 2 hari di perjalanan buka suratnya. Maka pergi Abdullah bin Jahshin bersama dengan 12 orang dengan kalangan muhajirin. Yang mana kalangan muhajirin ini yang ikut ini juga mereka ada harta yang dijarah, ada hartanya yang diambil oleh kaum kafir Quraisy. Maka pergilah Abdullah bin Jahshin bersama 12 orang dengan kalangan muhajirin untuk apa? Untuk memantau. Karena zaman Rasulullah intel itu ada. Kayak kita kan Indonesia, intelnya di mana-mana. Orang luar ada intel juga bagaimana keadaan negara Indonesia itu. Nah, Rasulullah itu ada intel. Ada intel yang mana dikirim Abdullah bin Jahshin bersama 12 orang dengan beliau untuk apa? Untuk memantau bahwasanya mereka mendengar kabar ada orang ini ikut merampas harta beliau. Dia di dalam perjalanan dari luar kota menuju kota Mekah. Dari negeri Syam menuju kota Mekah. Maka pergi Abdullah bin Jahshin ini
Pergi Abdullah bin Jahshin di tengah jalan sekitar 12 hari, maka dibuka suratnya. Yang mana di dalam suratnya Rasulullah menyuruh memantau. Apabila ada kabar atau apapun, kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di tengah jalan, jalan lagi. Jalan sampai di satu tempat yang bernama dekat kebun kurma. Dekat kebun kurma di daerah Nakhlah, di daerah kebun kurma. Pada malam hari. Yang mana kebun kurma ini di luar kota Mekah. Ketika ingin memasuki kota Mekah. Dan waktu itu pada malam hari. Jadi di sini mereka melihat bahwasanya sekarang tanggal berapa? Oh, ketika diperhatikan ternyata akhir dari bulan Rajab. Kayak kita kan awal bulan Sya'ban ya kalau. Nah, ini akhir bulan Rajab. Akhir bulan Rajab. Yang mana Rajab ini sebagaimana yang sering kita dengar di dalam bulan Rajab itu Syahrul Haram. Bulan yang mana diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertumpah darahan. Maka di sini Abdullah bin Jahshin menunggu di situ pada malam hari di dalam bulan Rajab. Tepatnya akhir malam. Esok sudah masuk bulan Sya'ban. Maka ditunggu. Ternyata ada rombongan lewat. Rombongan lewat berapa orang? 4 orang. Jadi yang diutus Rasulullah tadi, yang 12 orang tadi memantau satu rombongan, yang mana rombongan tadi ada 4 orang. Yang mana di situ ada Ammar dan 3 orang lagi dari kalangan Quraisy. Maka di sini Abdullah bin Jahshin memantau. Mereka memantau dan bermusyawarah dengan 12 orang tersebut, bagaimana ini? Sekarang kita di dalam bulan Rajab, yang mana bulan Rajab kada boleh ada peperangan. Cuman kata mereka, jikalau kita lepaskan mereka, kena dulu tunggui, ini bulan Rajab anak habis sudah, esok bulan Sya'ban. Cuman amun kita tunggui sampai bulan Sya'ban, mereka bakal masuk kota Mekah. Yang mana orang kada boleh juga pertumpah darahan di kota Mekah. Jadi kota Mekah itu dinamakan tanah haram, kan Haramain ya kalau Haramain itu Mekah dan Madinah. Kenapa dikatakan Haramain? Karena di situ kada boleh pertumpah darahan. Kada boleh kita membunuh binatang. Bahkan pohon yang berdiri di negeri tersebut kada boleh dicabut. Amun hendak dicabut kayak Pak, bayar dam. Bayar dam. Nah, itu dinamakan Haramain. Jadi kata mereka, ini 4 orang yang kita pantau ini, jikalau kita lepas tunggu sampai esok, mereka esok pasti sudah sampai masuk Mekah. Cuman 4 orang ini, jikalau kita tahan sekarang, kita perangi sekarang masih malam bulan Rajab. Jadi bingung sahabat tadi. Maka jar para sahabat berpendapat, sepakat mereka bahwasanya kayak ini aja. Kita perangi mereka. Kita ambil barang mereka, soalnya amun sudah sampai Mekah ngalih. Soalnya nih bahasanya tuh kepipit bahasanya. Wah ini kada boleh, tunggu esok masuk Mekah sudah buatnya. Maka orang yang tadi itu, yang 12 orang tadi itu, famarrat bihi 'airuhum nakhil zabid wa adaman min at-taifah fiha Amr bin Hadrami. Nah, yang mana mereka ini membawa, dikatakan di sini oleh Muhammad dalam sirahnya, bahwasanya mereka 4 orang yang dipantau tadi membawa anggur, membawa anggur dan membawa kulit juga. Cuman banyak bawaannya, kadang sampai berapa unta. Nah, hendak dijarah tadi. Maka jarbuannya amun kita biarkan pacang lewat ini. Maka mereka bersepakat di situ bahwasanya kita ambil barang dagangan mereka. Kita perangi mereka. Maka faqatalu Amr wasta'saru asiraini. Maka di situ sepakat bahwasanya diperangi. Sehingga di dalam pertumpahan tadi itu, di dalam pengambilan penjarahan harta yang asalnya mereka ingin diambil lagi tadi, yang 4 orang tadi, yang Amr, pemimpin dari kelompok tersebut, meninggal. Mati di dalam perlawanan tadi.
Kemudian 2 orang ditawan, 1 orang kabur. Wa haraba man harab. 1 orang kabur. Kan 4 orang. 1 dibunuh, 2 ditawan, 1 orang kabur. Wastaqu 'ayra fa kanat awwal ghanimah fil Islam. Maka diambil barang-barang tadi oleh Abdullah bin Jahshin. Diambil barang-barang tadi, diambil kurma diambil anggur tadi, diambil kulit tadi, dibawa ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam peperangan itu ada namanya ghanimah. Dan ini ghanimah harta amun ghanimah itu bahasa kitanya harta rampasan perang. Contoh, kita misalkan kita di Palestina. Kita berperang lawan Israel. Kita perang bubuhan Israel. Nah, harta bubuhan itu tugasan kita. Yang mana amun bahasanya bahar itu, amun perang itu berataan membawa harta. Contoh, ulun perang lawan siapa? Lawan kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy perang lawan siapa? Lawan ulun. Orang-orang kafir Quraisy itu biasanya pergi perang, barang-barang yang ada di rumah dibawa berataan. Hartanya dibawa berataan. Supaya apa? Supaya bahasanya itu amun meninggal tuh biar semangat. Ini amun sampai kalah habis harta berataan. Amun mas bahasanya kan bawa pedang sebiji aja. Unta bahasanya di rumah masih banyak, kalah kada apa ajar. Banyak aja barang di rumah. Cuman amun ini sampai kalah pacang miskin. Nah, jadi waktu itu maka waktu itu ghanimah tersebut, ghanimah yang pertama kali, harta rampasan perang yang pertama kali yang didapati oleh kaum kafir, oleh kaum muslimin. Karena ya tadi harta rampasan perang tadi yang kita perangi, orang yang kita bunuh, bahasanya nih, orang yang kita tawan, hartanya itu jadi milik kita. Amun harta yang di belakang tadi yang banyak tadi, harta kaum muslimin dibagiakan lawan kaum muslimin. Nah, di sini Jarusidin, fakanat awwal ghanimah fil Islam. Ini harta rampasan perang yang pertama kali didapati dalam Islam, yang pertama kali. Kemudian faqas samaha bin Jahshin wa azala khumus. Wa azala al-khumus wa dzalika qabla ay yufarridu wa yuqalu bal qaddimu bil ghanimah kullaha. Maka Abdullah bin Jahshin dapat tadi anggur tadi. Jar Abdullah bin Jahshin ini kita bagi 5. Kita bagi 5. 1/5 kan bagi 5 bahasanya tuh berarti 20%. 20% untuk fakir miskin, untuk orang fakir. 20% untuk orang miskin. 20% untuk baitul mal. 20% untuk ini sampai habis 5 tadi, 5 bagian tadi. Ini sebetulnya sebelum dipardukan, karena ghanimah ini di dalam Islam itu dibagi lagi. Ulun perang menang perang, gasan ulun beratan kada. Itu dibagi 5. Dibagi 5. Nah, wa yuqalu bal qaddimu bil ghanimah kullaha. Kemudian dikatakan jar Rasulullah sebagaimana yang disampaikan oleh para sahabat ketika itu bertemu dengan Abdullah bin Jahshin, ya Abdullah bin Jahshin, jar Rasulullah, harta rampasan perang tadi bawa bertahan kepada Rasulullah. Jangan dibagi dulu. Sini dulu jar Rasulullah. Ma amartukum bil qital fi syahril haram. Kemudian dimamai oleh Rasulullah. Kan buannya ini kan jar buannya menang nih kita nih. Sekali dimamai Rasulullah. Jar Rasulullah, ma amartukum bil qital fi syahril haram. Siapa yang menyuruh berperang jar Rasulullah? Aku jar Rasulullah menyuruh memantau. Kenapa berperang? Apalagi berperang di bulan haram, bulan Rajab, dimamai oleh Rasulullah. Fa akhara amr asrani wal ghanimah hatta raja'a min al-badr faqasamaha. Kemudian ghanimah tadi, harta rampasan perang yang anggur tadi. Kan anggur ini kan amun dilawas itu dasar kempes kayak itu. Cuman lawas kelawasan jadi kismis. Ya kalau kismis itu dari anggur. Nah, kemudian harta rampasan perang tadi dengan 2 tawanan tadi, jar Rasulullah kain aja dulu dibagi. Kaina dibagi. Adapun tawanan ini kita kurung dulu. Kita jaga dulu. Nah, kapan dibaginya? Nanti. Lawas lagi sedih. Kada lawas terjadi bulan Ramadan, kan di bulan Rajab. Akhir bulan Rajab.
Kadaulala bulan Ramadan terjadi perang Badar. Imbah perang Badar hanya dibagi harta tadi. Jadi ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika orang kafir Quraisy mereka mengetahui akan hal yang terjadi oleh yang terjadi dengan kalangan kaum muslimin yang menghalalkan bahasanya. Kan muridnya Rasulullah, kan sahabat ini kan muridnya Rasulullah berperang di bulan haram yang asalnya kada boleh perang. Jar orang-orang kafir Quraisy menjadi senjata apa? Membuli Rasulullah. Bahwasanya mereka mengatakan, tuh jar Muhammad ihnya mencela, ihnya menodai bulan yang dihormati oleh orang-orang Arab. Sehingga Abdullah bin Jahsy tadi ketika mereka paham apa yang dia telah lakukan tadi bakal menodai Islam, kusang kepalanya. Tambah lagi orang-orang kafir Quraisy ketika melihat keadaan atau bagaimana sifat para sahabat menghadapi bulan Rajab dengan pertumpahan darah tadi, maka orang-orang kafir Quraisy mereka mendatangi orang-orang yang bahasanya itu orang-orang tengah, kadang mendukung Nabi Muhammad, kadang mendukung Quraisy, didatangi oleh Abu Jahal. Jar Abu Jahal, ikam anak umat Muhammad tuh aja. Muhammad itu anak buahnya, murid-muridnya Muhammad itu jarbannya menghalalkan membunuh di bulan Rajab. Tahajud tubuhnya. Pembunuhan yang penang tadi. Akhirnya 4 kafir Quraisy gara-gara Abdullah bin Jahsy. Kemudian sampai-sampai ada perkataan juga bi anna Muhammadan safaka ad-dam wa akhadha al-mal fi syahril haram. Itu Muhammad jarbannya. Muhammad membunuh. Kan bahasanya kan dasar sahabat yang membunuh. Cuman pasti kembali ke pimpinan. Karena biasanya perintah dari pimpinan. Padahal Rasulullah kada menyuruh. Itu najar Muhammad membunuh. Imbah membunuh mengambil harta. Maka itu di bulan Rajab jarbannya. Dibuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datang firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Mereka orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang yang bukan kafir Quraisy yang berada di kota Mekah, mereka bertanya tentang membunuh di bulan Rajab. Kan bahasanya kan ini terjadi hukum pembunuhan di bulan Rajab. Kayak apa hukumnya? Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad anis syahril haram, tentang bulan haram, bulan Rajab atau bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah lawan Muharram. Yang mana bolehkah membunuh di bulan itu? Kayak apa nih ya? Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qul qitalun fihi kabir." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, membunuh di bulan haram itu dosa besar. Wa saddu an sabilillah wa kufrun bihi. Akan tetapi jar Allah, dasar bujur membunuh itu haram. Cuman menghalang-halangi orang untuk masuk ke dalam Islam dalam artian kekafiran itu lebih besar lagi dosanya. Paham ya kalau lah? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengimbangan. Kan lebih baik membunuh di bulan haram daripada kafir bahasanya kayak itu. Karena orang-orang ini mereka menghalang-halangi orang untuk masuk dalam agama Islam. Wa kufrum bihi wal masjidil haram ma ikhraju anhu minhu akbar indallah. Dan bahkan jar Allah Subhanahu wa taala karena waktu itu orang-orang lain yang dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kada boleh masuk kota Mekah. Kada boleh jibonnya. Dan bahkan orang-orang yang berada di kota Mekah dari kalangan Nabi Muhammad diusir. Di sini jar Allah Subhanahu wa taala wal masjidil haram, dan orang-orang yang menghalangi orang-orang masuk untuk dan orang-orang yang menghalangi masuk ke Masjidil Haram dan bahkan mengeluarkan penduduk Masjidil Haram dari kotanya. Itu lebih besar dosanya di sisi Allah daripada membunuh berperang di bulan haram tadi. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Intinya jar Allah Subhanahu wa taala, kekafiran itu lebih besar fitnahnya daripada
membunuh. Kemudian wala yazanu yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u wa may yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Maka wala yazalu, maka mereka masih memerangi orang-orang kafir Quraisy hatta yurdukum an dinikum, sehingga bebuhan kalian wahai kafir Quraisy kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga supaya wa yurdukum an dinikum an dinihi fayamut wa huwa kafirun, supaya kada meninggal dalam keadaan kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka lah orang-orang yang kafir tersebut apabila beramal hancur amalannya, terbakar amalannya, kada ada sisanya baik itu di dunia ataupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, dan bagi mereka adalah api neraka yang selama-lamanya. Tsumma ghazana yatu Juhaynah bin Muslim bin Sya'ban. Kemudian ada juga peperangan di arah Juhaynah bin Muslim bin Sya'ban, yaitu di nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban. Wa minal hawadits fi hadhihi sanah, kemudian yang terakhir di sini yang kita bahas sebelum kita masuki perang Badar yang insyaallah kita baca minggu depan, jarsidin di sini wa minal hawadits fi hadhihi sanah. Dan adapun salah satu kejadian yang besar juga di tahun ini selain pemindahan kiblat di sini, furidati Ramadan fi Sya'ban. Di bulan Ramadan juga diwajibkan orang untuk puasa Ramadan. Wa amaru bi zakatil fitr, dan juga diwajibkan juga zakat fitrah. Wa fi 17 min Ramadan Ramadan yaumul Jum'ah min hadhihi sanah kana ghazwatul Badar. Dan juga jelaskan di sini bahwa tanggal 17 Ramadan tepatnya hari Jumat terjadinya perang Badar. Allahu a'lam. Mudah-mudahan berkat kita hadir di sini Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat, jadikan kita orang-orang yang suka menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu akan istiqomahkan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, kabulkan hajat-hajat kita, dimudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, dan mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah wal afiyah. Wa ala hadhihi niyyah wa kamana wa salafuna salih al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك وزيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب وأمانا من الأذى فنصم الجنة وارزقنا النظر إلى وجه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya Allah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum